bisa kita lihat. Sudah banyak ternyata ya pertanyaan yang masuk. Nah, untuk pertanyaan pertama dari Anggun, Rumah Sakit RSAU Dr. M. Salamun. Pertanyaannya adalah, dalam akumulasi SKP dari pelatihan seperti seminar atau webinar, sekarang kan kita di LSM memakai SKP Kemenkes. Apakah nanti ketika perpanjang SKP yang dari Persagi sebelum LSM ada, bisa dibuat akumulasi dalam bisa dibuat akumulasi dalam perpanjangan SIP? Siapa yang akan menjawab, Pak Haris atau Pak Asep? Mau nggak? Boleh saya dulu? Boleh, dari Pak Asep, Pak. Bukan LSM ya. Makanya LSM, Pak. Harusnya LMS. Ya. Pak Anggun, LMS ya. Pak Anggun. Ya, Pak Anggun. Ya, belum. Ya, terkait dengan ini, Bun, memang kan LMS ini kan sejak 2024 bulan Maret sudah dilakukan ya. Nah, terkait dengan Nah, terkait dengan pemenuhan SKP sebelumnya, bergema di saya. Oke. Ya. Oh iya, dengar. Nah, terkait dengan halo. Dah. Oke, nah aman. Nah, terkait dengan pemenuhan SKP sebelumnya bisa dilakukan memang secara manual yang sebelumnya di Siporlin ya sebetulnya ya. Nggak tahu nih, Mbak Anggun itu selesai perpanjang kapan nih mau melakukan perpanjangan SIP? Karena kemarin sempat dibahas begini, bagi teman-teman yang akan habis periode tahun 2024, memang sekarang akan dilakukan verifikasi sama verifikatornya kolegium. Nah, laman LMS itu memang berlaku sejak awal 2024 ya, bulan Februari ke bulan Maret gitu ya. Nah, itu nanti akan tetap dihitung sebagai pemenuhan sampai dengan terakhir kita melakukan verifikasi. Tapi sebelumnya tetap kita juga akan memverifikasi terkait dengan upload yang dikirimkan oleh Anggun misalnya begitu ya. Nah, di situ ada bukti sertifikat pembelajaran yang pernah Mbak Anggun dapatkan dari misalnya dari SD gitu ya, atau dari Persagi atau dari siapa yang penyelenggaranya. Nah, itu tetap akan diakui Mbak Anggun ya sebagai SKP yang memang sah begitu ya secara legal yang dikeluarkan oleh PSI. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Dan nanti itu akan diverifikasi oleh tim verifikator sebagai pemenuhan SKP dari pembelajaran. Gitu ya. Tapi ke depan memang sudah tidak ada lagi kegiatan mendapatkan SKP sebelum LMS itu diberlakukan. Gitu kali ya, Pak Haris ada tambahan? Ya, Pak. Sedikit menambahkan saja seperti tadi sudah diperlihatkan di simulasi bahwa di situ ada keterangan bila mana dari tanggal 1 Maret 2024 ya. Nah, itu masih bisa diajukan dan masih bisa diverifikasi. Tapi setelah 1 Maret 2024 itu ternyata harus sesuai sertifikat yang ada di pelataran sehat atau harus terakreditasi Kemenkes. Jadi emang yang dari sertifikat seminar, pelatihan, workshop, webinar yang ber-SKP Persagi ternyata sudah tidak bisa kita ajukan. Tapi di tahun 2024 ini setelah tadi coba dilihat di verifikasi, emang masih banyak juga yang mengajukan. Tapi kita sesuai aturan yang sudah ditentukan, bila mana kurang dari sebelum bulan Maret, tadi sebelum LMS-nya diberlakukan itu masih bisa diverifikasi, tapi setelah
lewat tanggal 1 Maret 2024 itu ternyata sudah tidak bisa dinilai dan diakumulasikan ke sertifikat atau SKP-nya di pelataran sehat. Seperti itu mungkin tambahan. Pertanyaan pertama sudah terjawab ya Mbak Anggun ya. Untuk pertanyaan kedua, Ya. nah pertanyaan kedua dari Mbak Halimah dari RRSPP, pelayanan minimal 35% berarti sekitar 17,5 SKP. Apakah itu dilaporkan per tahun? Apa per 5 tahun sekaligus dengan memilah pelayanan tahun tertentu saja? Ini pertanyaan dalam satu ini ada dua ya. Jadi ini, apakah jika sebagai narasumber pada webinar zaman COVID bisa dikatakan ranah pembelajaran ataukah pengabdian masyarakat? Karena untuk turun langsung ke masyarakat kan waktu itu menghindari kontak langsung alias menjaga jarak. Nah, bisa langsung dijawab Pak Asep? Ya, izin Bu Halimah. Terkait pertanyaan pertama, boleh dilakukan dua-duanya, tapi lebih aman menurut saya masih setiap tahun ya, karena toh kalaupun kita sudah upload itu tidak akan hilang, ya. Tapi kalau sekaligus 5 tahun, ya akan riuh. Pengirimnya harus 5 tahun. Sebetulnya lebih disarankan sih sebetulnya setiap tahun kita terus upload karena dengan sistem ini justru ingin memudahkan supaya data kita juga tidak hilang begitu ya. Jadi kalau Bu Halimah sudah upload setiap tahun kan nyaman ya untuk datanya gitu. Tapi kalau misalnya satu dan hal ternyata harus nanti menjelang 6 bulan Bu Halimah upload 5 tahun pun juga nggak masalah begitu ya. Hanya memang harus ada effort untuk mengumpulkan data untuk kurun waktu 5 tahun. Itu aja sih. Terus yang kedua terkait dengan narsum di COVID ya. Ya tetap itu dia sebagai narsum. Apalagi kalau misalnya keluar SKP sebagai narsum begitu ya. Karena memang kalau lihat dari ketentuan ini kan KMK-nya baru terbitnya kan September ya tahun 2024 gitu ya. Nah memang dalam konteks pembelajaran itu kalau kita kapasitas sebagai narsum kan seringkali kita mengadakan webinar pada musim COVID ya. Justru kan memang kita melakukannya melalui Zoom meeting terus ya. Tidak pernah ada luring ya. Jadi tetap ininya sebagai ranah narasumber ya, dan itu pembelajaran. Ya. Semoga puas jawabannya untuk Bu Halimah dari RSPP. Untuk pertanyaan yang ketiga. Bisa bertanya langsung Bu. Sebentar, pertanyaan yang ketiga. Ya. Oke. Dari ini Mbak Karlina Fitriasari dari Rumah Sakit Elsa Citerep. Oh ini ada yang mana nih? Yang ini ya? Oke. Dari Mbak Mirna, Rumah Sakit Umum Kasih Bunda. Saya lulusan D3 lalu lanjut S1, namun belum lanjut profesi. Nah, STR dan SIP saya sudah S1, tapi di Satu Sehat masih STR dan SIP D3. Saya sudah mengusahakan perbaikannya dari tahun 2023 ke helpdesk-nya KTKI dan per Januari sudah dialihkan ke helpdesk-nya Ditjen-Nakes untuk perubahan STR yang ditampilkan di Satu Sehat. Pertanyaannya, sambil menunggu proses perbaikan dari helpdesk Ditjen-Nakes tersebut, apakah saya masih bisa mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh Kemenkes dengan upload STR yang masih D3 atau harus menunggu perubahan update STR di Satu Sehat Kemenkes? Mangga Pak Asep bisa langsung jawab. Pak atau Kak Haris? Kak Haris bisa langsung jawab. Ya, baik. Saya jawab Mbak Uji.
Ini kan sedang pengajuan ya karena S1-nya sudah cuman belum ini. Jadi sebetulnya untuk pembelajaran di pelataran sehat yang terpenting di profesi seperti tadi saya sudah dijelaskan, di profil itu kompetensinya harus diisi. Biasanya kalau D3S1 kan sama ya sebagai nutrisionis selama belum profesi, belum bisa merubah dietitian. Karena di situ profesi tenaga gizi itu ada dua pilihannya, nutrisionis atau dietitian. Selama itu bisa terisi di profil, potensinya misalkan dari D3S1 tetap sebagai nutrisionis itu tidak akan jadi masalah untuk mengikuti pembelajaran di pelataran sehat. Tapi bila mana di situnya ternyata tidak bisa terisi, kosong atau diklik juga tidak muncul profesi kitanya karena mungkin ijazahnya sedang masa peralihan, tapi menurut saya sih bisa karena ijazahnya kan dari D3 gizi kemudian akan diperbarui ke S1 gizi, masih sama-sama profesi sebagai tenaga gizi gitu. Nutrisionis masih sama-sama sebagai nutrisionis. Jadi menurut saya itu masih bisa untuk kita mengikuti pembelajaran di pelataran sehat, baik secara online yang disediakan di pelataran sehatnya ataupun secara daring dari luar yang nantinya akan akses ke pelataran sehat. Jadi menurut saya sih nggak ada masalah, Bu Mirna. Ya betul, Mbak Uji selama. Jadi masih bisa ya. Jadi jangan takut tidak bisa memasukkan kegiatannya di itu ya di satu sehat. Iya. Nah, untuk pertanyaan yang keempat dari maaf di layar saya masih agak terganggu ini. Oke. Ibu dari Mbak Karlina Fitriasari, Rumah Sakit Helsa Citerep, pertanyaannya tadi dijelaskan bahwa 25 pasien per bulan sama dengan 2 SKP. Jika sebulan lebih dari 25 pasien, misalnya 100, apakah berlaku kelipatan? Untuk administrasi pelayanan, apakah ada format laporan khususnya atau format buktinya sebagaimana untuk mendapatkan SKP? Bisa langsung jawab ya, Kang Haris? Ya, baik, Mbak Uji. Jadi tidak berlaku kelipatannya. Tadi juga sudah disampaikan, bila mana pasien per bulan kita lebih dari 25 SKP tetap mendapatkannya hanya 3 SKP saja. Kalau 1 sampai 25 pasien itu dihitungnya 2 SKP. Itu jadi tidak berlaku kelipatannya dan itu sudah dibuktikan oleh teman sejawat saya di RSUD Alisan yang kemarin sudah pengajuan dan SIP-nya itu berakhir 2024 dan alhamdulillah sudah terverifikasi. Jadi setiap tahunnya itu hanya mendapatkan 36 SKP dari pengajuan 12 bulan. Jadi kalau lebih dari, karena per bulannya juga dia ada 100, ada 90, jadi tidak berlaku kelipatannya. Yang penting lebih dari 25 itu dianggapnya 3 SKP. Jadi mau sebulan 100, 200, 300 tetap aja dihitungnya 3 SKP dan itu sudah terverifikasi oleh tim verifikatornya. Seperti itu, Mbak Uji. Ya, berarti tetap ya maksimal itu hanya di 3 SKP walaupun pasiennya tadi lebih dari kelipatannya atau lebih dari 100 tetap maksimal di 3 SKP. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya, oke, dari Mbak Ayu Unayah Puskesmas Tirta Mulya. Pertanyaannya bagaimana kegiatan konseling gizi di Posyandu, dokumen buktinya apa, kemudian bisakah menggunakan daftar tilik karena di Posyandu tidak termasuk RME. Daftar tilik itu pelacakan masalah gizi atau daftar tilik kunjungan rumah balita dengan masalah gizi. Apakah SK pemegang program gizi puskesmas juga bisa dihitung SKP-nya? Ayo, gimana Kang Haris bisa langsung jawab? Oke Mbak, bagaimana? Ya, sebetulnya kalau kegiatan di puskesmas ya, di Posyandu dalam melakukan konseling, ini juga dulu pernah dibahas waktu zaman P2KB di Juknisnya. Itu masuk ke kegiatan asuhan gizi sebetulnya.
Cuman masuknya asuhan gizinya di rawat jalan kalau di rumah sakit. Jadi di puskesmas pun bila mana melakukan konsultasi gizi di puskesmasnya itu sebetulnya bisa masuk ke asuhan gizi. Tapi nanti serakapannya asuhan gizi rawat jalan misalkan atau asuhan gizi di puskesmas. Kalau di puskesmasnya sudah dengan tempat perawatan atau DTP itu bisa nanti judulnya asuhan gizi rawat inap. Tapi kalau melakukannya di poliklinik itu kan sama aja dengan rawat jalan ya, sama aja dengan poliklinik rawat jalan yang biasa dilakukan di puskesmas. Jadi itu bisa seperti yang tadi contoh lampiran atau bukti dokumen yang saya tampilkan. Jadi silakan direkap juga karena untuk ketentuan sekarang itu tidak dibedakan seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya antara rawat inap, rawat jalan, bahkan ada perawatan ruang khusus seperti intensive care unit itu berbeda, Pak Uji, berbeda nilai SKP-nya. Dulu kalau nggak salah rawat jalan itu 200 pasien baru 1 SKP, rawat inap 300 pasien 1 SKP, kemudian yang intensive care unit 100 pasien 1 SKP. Tapi untuk saat ini ternyata tidak dibedakan. Jadi mau pelayanan memberikan asuhan gizinya di mana aja ternyata sama aja. Jadi teman-teman di puskesmas silakan direkap seperti tadi yang dicontohkan per tahun setiap bulannya. Ya mungkin ini di puskesmas tidak akan sebanyak seperti teman-teman di rumah sakit. Mungkin di puskesmas setiap harinya ada 1, 2 atau berapa. Nah makanya nanti setelah direkap 1 bulan ternyata hanya dapatnya pasiennya 10 atau 15 yang melakukan konsultasi gizi di puskesmas. Nah itu direkap aja. Berarti kalau ternyata kurang dari 25 atau range antara 1 sampai 25 itu nanti dapat 2 SKP tiap bulan. Kemudian nanti jangan lupa dilampirkan. Makanya kalau di Jawa Barat khususnya di teman-teman puskesmas Kabupaten Bandung sih sudah diberlakukan dan sudah diseragamkan juga ada form tersendiri di Dinkes Kabupaten Bandung. Jadi tetap bila mana ada konsultasi gizi di puskesmas itu tetap kita dokumentasikan atau dengan metode asuhan gizi. Seperti itu, Pak Uji. Kemudian apakah SK pemegang program gizinya bisa dihitung SKP-nya, Kang Haris? Nah ini harusnya bisa mungkin Pak Asep bisa menjawab terkait SK pemegang program gizi. Emang kalau dulu kan program gizi itu bisa 3 SKP ya kalau di Juknis sebelumnya. Jadi perencanaan 1 SKP, implementasi 1 SKP, dan monep 1 SKP. Dan itu juga harus ada SK atau surat tugas dari kapusnya atau atasan. Mungkin Pak Asep ya. Ya, kalau di dalam KMK kan memang di situ tidak eksplisit dan tidak spesifik ya terkait dengan ini, tapi secara global ya. Di situ memang kan disebutkannya sebagai jabatan yang formal, direktur gitu ya, manajer, kemudian instalasi yang di SK-kan. Tapi saya pikir ini kalau dianalogikan ini SK pemegang program gizi puskesmas, kemudian nanti ditandatangani oleh kapus, ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan untuk bisa juga dimasukin sebagai ranah yang bisa kita akui ya. Jadi mungkin ini kita coba, karena memang tim verifikator sendiri ini kan baru terbentuk ya. Kemudian kita juga dengan KMK yang baru ini juga kita sedang mencari pola dan bentuk penyeragaman. Tapi yang pasti bahwa SK pemegang program gizi yang sudah ada itu coba aja nanti diupload aja pada saat siapa ini Ayu ya. Ayu Naya itu membuat membuat SKP di pelataran sehat ya. Jadi dengan lampirkan aja SK-nya. Nanti kita di tim verifikator kita akan sepakati seperti apa. Apakah dia masuk ke ranah yang tadi di KMK atau bagaimana gitu ya. Jadi kita memang belum bisa memastikan bahwa ini diakui atau tidak begitu ya. Karena memang di situ tuh hanya formal sebagai kepala puskesmas begitu ya. Nah, di bawahnya untuk pemegang program itu bisa. Tapi saya pikir saya pribadi, pendapat pribadi ini harusnya bisa diakui ya. Karena ini bagian dari pelayanan kesehatan dan SK-nya formal. Tapi ini ad hoc atau apa nih? Saya tidak tahu. Jadi artinya ad hoc itu misalnya hanya berlaku untuk misalnya kurun waktu 1 tahun kah atau 2 tahun kah, atau misalnya seperti jabatan-jabatan seperti kepala puskesmas yang berlaku untuk kurun waktu tertentu yang lama, misalnya 5 tahun gitu dan sebagainya.
Ya, mungkin itu aja ya. Kalau saran saya nanti upload aja nggak apa-apa SK pemegang program. Nanti kita kalau misalnya nanti TPPK memandang, oh ini nggak bisa, paling nanti akan ditolak gitu. Tapi kalau bisa nanti akan diloloskan begitu. Ya. Ya, jadi kesimpulannya silahkan di-upload saja ya Pak Asep ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Anita, Rumah Sakit Amanda. Pertanyaannya adalah, saya baru lulus S1, belum punya STR seumur hidup. STR berakhir 2008. Apakah bisa untuk diganti menjadi STR seumur hidup? Pernah mencoba di Satu Sehat, tetapi belum bisa. Apakah harus lanjut profesi? Terima kasih. Ayo jawab ya. Silakan jawabannya, Kang Haris. Oleh Mbak Uji. Ya, sebetulnya ini Teh Anita sama halnya dengan saya Senasib. Jadi tadi yang saya tampilkan di pelataran sehat, sebetulnya saya itu masih menggunakan STR ijazah S1 yang berakhir di 2026. Justru ini lebih lama lagi, 2028. Nah, emang kalau ditanya apakah harus lanjut profesi, iya harus dan wajib hukumnya. Padahal yang wajib mah sholat. Ya, tapi dalam melanjutkan proses pemenuhan SKP sebetulnya nggak masalah. Kita mau mengikuti pembelajaran di pelataran sehat, mengikuti seminar, webinar ataupun workshop ataupun pelatihan, nggak apa-apa. Itu jadi jangan sampai karena SR-nya aja belum seumur hidup, saya belum melanjutkan, jadi udah nggak usah ngurusin SKP. Nah, jangan seperti itu juga. Jadi tetap kita mencoba memasukkan juga kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Kalau ada pengabdian masyarakat, kita pun bisa mengikuti dan bisa diajukan juga sehingga mendapatkan SKP dari Satu Sehat ini atau dari Kemenkes. Jadi ya kalau ditanya apakah harus melanjutkan, iya. Karena sampai detik ini pun yang sarjana itu ternyata tidak diberikan STR. Dan kalau yang sudah punya sebelumnya, STR S1-nya tidak bisa diperpanjang menjadi STR seumur hidup. Cuman baru yang bisanya itu D4, D3 atau vokasi. Jadi akademisi S1, S2 itu ternyata belum bisa sebelum kita melanjutkan profesi. Dan seperti yang kita ketahui, ini sedikit informasi, ada program RPL bagi yang sudah minimal 5 tahun ya, atau 3 tahun. 5 tahun melakukan pelayanan gizi, itu kita bisa mengajukan untuk mendaftar di kegiatan RPL profesi. Jadi yang seyogianya 1 tahun bisa diikuti hanya setengah tahun atau 6 bulan atau 1 semester. Jadi ini jawabannya harus dan wajib akhirnya lanjut profesi, kecuali mungkin, tapi kemarin juga sudah tidak disarankan ya, apabila punya ijazah D3, kalau S1-nya itu lewat penyesuaian atau alih jenjang, itu kalau pengen dapat STR seumur hidup bisa turun level, tapi sudah tidak dianjurkan atau nggak tahu masih bisa atau tidak. Kalau dulu masih bisa, tapi untuk saat ini kurang dianjurkan atau bahkan tidak dianjurkan. Jadi lebih baik kalau sudah S1 gizi lanjut profesi. Ya seperti itu Mbak Uji. Mungkin ada tambahan dari Pak Asep? Enggak ada tambahan Pak Asep? Enggak ya? Cukup. Oke. Jadi tadi Mbak Amanda diinformasikan bahwa sebaiknya tadi memang lanjut untuk profesi. Oh Mbak Anita, bukan Mbak Amanda ya, Mbak Anita dari RS Amanda, jadi sebaiknya lanjut untuk profesi. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Rida dari Santosa Hospital. Pertanyaannya adalah, untuk tanah pengabdian perhitungan SKP-nya bagaimana? Apakah hanya dihitung berapa jam pemberian? Berapa jam pemberian peluangnya saja, atau menghitung juga minimal audiens yang mengikuti penyuluhan tersebut? Lalu formulir apa saja yang harus dilampirkan selain absensi? Jika penyuluhan dilakukan di radio adalah formulir tambahan yang harus dilampirkan untuk mengganti absensi karena audiensnya cukup luas dan bersifat on air. Mangga Kang Haris, Pak Asep. Pak Asep. Pada Pak Asep. Boleh. Ya, terima kasih Teh Rida di Santosa Hospital, Sakit Santosa. Ya, terkait dengan pengabdian, memang di dalam di dalam KMK-nya itu sudah diatur ya. Nah, terkait dengan yang ranah gizi ya, bahwa penyuluhan itu bisa
dijadikan sebagai ranah pengabdian ya, tetapi memang penyuluhannya itu dengan minimal audiens 20 orang. Jadi nanti mungkin harus dibuktikan dengan daftar hadir ya. Daftar hadir mengikuti kegiatan penyuluhan begitu ya. Nah, penyuluhannya bisa dilaksanakan di komunitas, kami masyarakat boleh, atau di rumah sakit pun juga boleh. Jadi misalnya di area penunggu pasien yang sedang misalnya berobat, kita ngasih penyuluhan, kan biasanya tuh banyak bahkan lebih dari 20 begitu ya. Atau di mana lagi nih, di sekolah-sekolah kita sengaja boleh. Nah, jadi kalau dia udah mengadakan penyuluhan sekali gitu ya, kita dihargai 0,5 SKP per kegiatan penyuluhan gitu ya. Jadi memang harus dibuktikan dengan daftar hadir ya. Kemudian yang apalagi nih pertanyaannya, harus dilampirkan ada formulir. Ada formulir khusus tidak? Sebetulnya tidak baku ya, tidak baku, dan silakan formulirnya dibuat yang jelas bahwa nanti harus ditandatangani oleh unit yang berwenang bahwa YBS itu memang melakukan kegiatan penyuluhan. Bahkan kalau di rumah sakit kan biasanya suka ada surat tugas ya, surat tugas yang diberikan kepada ahli gizi tertentu untuk memberikan penyuluhan di mana begitu kan ya. Kemudian ditandatangani, nanti bentuk pelaporannya juga oleh langsung. Bagaimana kalau misalnya dengan di radio tadi ya, kalau nggak salah ya, narasumber kita sebagai narasumber misalnya di media sosial, di radio atau TV, itu bisa juga diakui ya sebagai pengabdian masyarakat 0,5 SKP per kegiatan. Misalnya kita diundang ke media TV gitu ya, kemudian kita kasih memberikan rubrik materi tentang Hari Gizi Nasional lah, taruhkan begitu. Nah, maka mungkin buktinya bahwa kita tampil misalnya di TV, ya itu di foto aja gitu ya, di foto kemudian itu ditampilkan. Kemudian kalau misalnya kita ada penugasan, taruhlah lah dari Persagi ya atau dari ASDI, kita ditugaskan ya berarti surat tugasnya juga kita lampirkan saja sebagai dokumen bukti begitu ya. Itu bisa dijadikan dasar bahwa kita melakukan kegiatan pengabdian. Nah, kalau misalnya di mana lagi? Kalau di media sosial seperti IG gitu ya, kan bisa aja itu juga terjadi ya. ASDI Jabar sering ya melakukan kegiatan semacam ini. Ini juga bisa ya, dijadikan sebagai pengabdian masyarakat ya. Dan ini bukti-buktinya ya hampir sama saja dengan pada saat kita melakukan sumber di TV ya. Di capture juga bukti fisiknya, ada materinya. Kalau misalnya dibuat boleh materinya ada surat tugas dari profesi. Nah itu sebagai bukti yang meyakinkan nanti verifikator bahwa oh iya memang dia melakukan itu. Itu saya uji. Enggak. Terima kasih atas jawabannya Pak Asep. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Uji nambahin sedikit. Oh, ada tambahan? Mangga Kang Haris? Ya, nambahin sedikit aja dari apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asep. Kalau waktu pengalaman sebelumnya di Juknis waktu P2KB-nya Persagi, emang untuk penyuluhan atau ya sifatnya baik secara langsung atau on air, itu karena waktu itu ketentuannya 40 jam 1 SKP, jadi harus melampirkan rundown acara. Berarti kan mungkin kalau sekarang karena tadi kata Pak Asep, satu kegiatan 0,5 SKP. Jadi yang terpenting sebetulnya yang harus ada di lampiran itu yang pertama surat penugasan. Ya, itu surat penugasan wajib ada. Kalaupun ternyata misalkan yang ditugaskannya misal kepala instalasi gizi kan nggak mungkin menugaskan diri sendiri. Nah, kita lihat itu sebetulnya acaranya dari mana. Kalau misalkan dari rumah sakit atau kita melakukan tugas dari rumah sakit, itu bisa dari atasan yang di atas dari kepala instalasi gizinya. Atau mungkin yang menugaskannya dari PKRS-nya bisa kepala instalasi PKRS-nya. Seperti itu. Jadi yang paling wajib harus ada di lampiran untuk
pengabdian masyarakat ini di bakti sosial ini surat tugas dari penyuluhan secara on air di radio ataupun secara daring ataupun secara langsung. Kemudian selain itu betul tadi kata Pak Asep, dan dokumentasi. Jadi emang untuk absensi sekarang, waktu dulu juga sebetulnya nggak diwajibkan, hanya untuk lampiran saja. Kalau dulu emang wajibnya selain surat tugas ada rundown acaranya karena untuk dihitung tadi 40 jam. Tapi kalau sekarang saya rasa cukup surat tugas yang wajib harus ada penugasannya dan lampiran foto. Tadi betul kata Pak Asep, jadi kalau mau di radio atau di apa ada bukti berupa foto bahwa kita telah melakukan kegiatan tersebut. Ya, mungkin itu aja Mbak Uji, tambahan sedikitnya. Oke, jadi kesimpulannya jangan lupa untuk surat tugasnya ya, intinya itu ya. Jadi tidak dihitung juga audiensnya ya. Yang penting surat tugas dari instansi yang bersangkutan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Mbak Yuniati Pane, RSUD Walet. Mohon izin bertanya, mengapa bukti pembunuhan SKP yang sudah diupload di akun Satu Sehat belum diverifikasi? Padahal inputnya sudah 6 bulan yang lalu. Sudah mau habis masa berlaku SIP-nya, mangga. Pak Asep? Mbak Yuniati, sekarang tim verifikator itu sekarang sedang bekerja ya, akan memverifikasi dokumen-dokumen yang masuk yang sudah diupload dari peserta, tetapi memang ini prioritasnya untuk teman-teman yang akan SIP-nya berakhir di Desember 2024 ya. Jadi harap bersabar memang karena pertama kita memprioritaskan dulu teman-teman yang akan habis di tahun ini begitu ya. Kolegium sendiri sebetulnya memang kemarin kan baru terbentuk ya, dan memang perangkatnya itu juga belum terdefinitif begitu siapa yang akan memverifikasi uploadan dari peserta itu terhadap laman sehat begitu. Nah baru kemarin kita terbentuk begitu ya. Ini juga memang baru beberapa minggu ini saja kita melakukan koordinasi untuk memverifikasi dokumen-dokumen yang sudah diupload. Jadi mohon bisa dimaklumi kalau misalnya ada yang belum di-verif begitu ya. Apalagi kalau misalnya nanti SIP-nya masih panjang begitu ya istilahnya. Mohon bersabar saja karena memang kita sedang bekerja untuk itu. Nah dari SD Jabar memang Pak Hari dan saya diminta untuk membantu kolegium untuk memverifikasi dokumen yang sudah masuk. Itu aja. Oke, jadi kesimpulannya harus menunggu 6 bulan ya Pak ya sebelum SIP-nya habis ya baru bisa diverifikasi ya. Ya. Dan saat ini tim verifikator baru dibentuk. Jadi mohon harap untuk bersabar. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mbak Bella Rumah Sakit Samsudin. Izin bertanya untuk SKP dari SKK instalasi dan koordinator di instalasi gizi, apakah masih berlaku seperti sebelumnya? Dan apakah kegiatan dari komite nakes lain bisa mendapatkan nilai SKP? Mohon jawabannya pada Pak Asep. Ya, siapa tadi? Bu Bella. Ya, itu akan dihargai ya sebagai kepala instalasi. Di sini masuknya ke dalam ranah pelayanan profesi gizi poin 20. Itu sudah disebutkan bahwa kegiatan lain yang berkaitan dengan keprofesian ya. Jadi kalau sebagai kepala instalasi gizi kan pasti mengelola kegiatan keprofesian gizi ya. Dan itu nilainya cukup besar ya, 5 SKP untuk sekali pengangkatan, tapi untuk kurun waktu dihargai maksimal 25 SKP per 5 tahun gitu ya. Jadi tidak bisa lebih dari itu gitu ya. Nah, sebagai ketua komite misalnya ya, mitra besar itu juga dihargai ya, dan itu harus dibuktikan dengan SK bahwa kita ditunjuk sebagai ketua komite. Bahkan sebagai mitra besar itu juga asal ada SK-nya dari direktur itu dihargai ya. Jadi alhamdulillah ya selama ini memang mitra bestari ya tidak ada penghargaan dari ini ya. Sekarang ternyata secara eksplisit di sini dikatakan bahwa mitra bestari
itu dihargai 5 SKP untuk kurun waktu maksimal 5 tahun itu maksimalnya di 25 SKP ya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi tidak usah khawatir untuk Mbak Bella ya, SK-nya masih bisa dipakai. Pertanyaan selanjutnya, ya, dari Mbak Tita Rumah Sakit Dewi Sri. Izin bertanya, kalau kegiatan pelatihan lokal dan tidak bersertifikat Kemkes, apa masih diakui atau bisa masuk ke SKP platform? Hatur nuhun. Ya, bisa dijawab Kang Haris? Ya, baik Mbak Uji. Ini kegiatannya lokal ya. Berarti penyelenggaranya bisa jadi bukan dari Kemenkes atau mungkin turunannya termasuk Dinkes atau Puskesmas. Jadi ini kalau lihat aturan dan ini juga di tim verifikator banyak yang bertanya terkait pengajuan sertifikat ini. Ternyata aturan yang sudah diberlakukan bila mana lewat dari bulan Maret 2024 itu harus semuanya ber-SKP Kemenkes. Iya. Pak. Jadi kalau ternyata bukan SKP Kemenkes itu tidak diakui dan nanti tidak akan disetujui bila mana tetap diajukan. Kemudian kalau yang sebelum Maret ternyata itu juga yang diakuinya yang ber-SKP ada SK Persadinya atau organisasi profesi. Jadi ini kalaupun nanti kegiatan pelatihan lokal ya ini sepertinya sulit untuk bisa diajukan gitu. Mungkin Pak Asep bisa menambahkan. Ya, sebelum saja. Ya, izin menambahkan, ini saran saja ya untuk kegiatan yang sifatnya lokal supaya ke depan nih supaya diakui di laman LMS ya. Sebaiknya dikemas ya mengikuti aturan seperti halnya yang dipersyaratkan oleh lembaga diklat, penyelenggara webinar, diklat dan seterusnya begitu ya. Nah, kita kan seringkali mengadakan in-house training ya, misalnya di rumah sakit tertentu untuk peningkatan kompetensi. Sebetulnya ini bisa dirancang. Jadi kita membuat proposal, membuat KAK begitu ya. Kemudian mengumpulkan narasumber, menyiapkan CV, kemudian materi dan seterusnya untuk kita ajukan ke Puskat Mutu ya melalui LDP-nya. Kemudian nanti untuk kurun waktu tertentu nanti akan keluar tentu saja melalui sebuah proses penilaian. Nah, saran saya sih sayang ya kalau misalnya kegiatan lokal in-house training contohnya misalnya tidak memiliki sertifikat yang memang dipersyaratkan sebagaimana di LMS. Jadi dirancang dari sekarang tidak sulit kalau menurut saya ya untuk memproses supaya kita mendapatkan kegiatan tersebut punya SKP begitu ya. Saya yakin nanti untuk tenaga kesehatan kan diwajibkan memiliki akun ya. Dan nanti kalau itu sudah ada kita akan bisa lebih lebih enak lagi ya bahwa selain ilmu ya SKP juga kita dapat. Begitu Bu Uji, enggak? Ya, jadi sebaiknya tadi bekerja sama dengan lembaga yang sudah terakreditasi ya Pak Asep ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kang Opik RSUD Banhar. Saya kerja di food service dan tidak pernah ke pasien langsung. Bagaimana pemenuhan SKP pelayanannya? Bisa Kang Haris jawab? Ya, baik Kang Opik ya dari food service. Nah, kemarin juga saya mau mencoba mencontohkan terkait food service, cuman saya ya informasi saja selama bekerja di Al Ihsan
13 tahun ternyata belum pernah ditempatkan di penyelenggara makan atau di food service. Jadi kemarin juga bingung nih mau memasukkan. Tapi setelah lihat yang dipaparkan oleh Pak Asep dari petunjuk teknisnya, sebetulnya itu masih bisa. Karena itu pun bagian dari pelayanan profesi. Ya, jadi misalkan mau memasukkan seperti pedoman menu di tempat tersebut atau pembuatan standar makan atau SOP misalkan, tetap nanti dokumennya yang harus dilampirkan SK-nya atau surat tugasnya ataupun lembar pengesahan yang ditandatangan oleh atasan. Kemudian selanjutnya lampiran dokumennya, misalkan membuat pedoman menu, SK-nya terlebih dahulu, kemudian selanjutnya lampirkan pedoman menunya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya masih bisa di food service juga kita masih bisa diajukan karena di poin profesionalisme itu kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh profesi, maksud profesi di sini kan tenaga gizi baik nutrisionis atau dietitian. Jadi di food service juga masih bisa kita ajukan, sama halnya tadi seperti teman-teman di puskesmas juga untuk program gizi masih bisa kita ajukan. Mungkin tambahan dari Pak Asep lebih jelasnya. Ya. Pak Opik ya? Pak Opik itu sama sekali tidak ke pasien ya? Udah bisa suara saya terdengar? Ya. Pak Opik memang kalau teman-teman yang ada di penyelenggaraan makanan, kalau misalnya memang tidak ada kegiatan pelayanan ke pasien, coba kita simulasi mandiri ya. Karena memang di konteks penyelenggaraan makanan itu ada di poin kegiatan 4 ya, pelayanan administratif keprofesian. Nah, yang tadi saya sampaikan itu kan baru contoh-contoh kegiatannya. Sebetulnya lebih dari itu kegiatan food service itu banyak ya. Nah, Pak Opik silakan identifikasi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di kegiatan food service terkait dengan kompetensinya. Jadi misalnya tadi dicontohkan itu adalah penyusunan taksiran perencanaan kebutuhan bahan makanan misalnya gitu kan. Nah Pak Opik misalnya itu berapa kali melakukan kegiatannya gitu ya. Karena di sini kan di dalam SKP-nya dikatakan bahwa per bulannya itu kurang dari 20 jenis kegiatan atau tindakan itu satu SKP gitu Pak Opik. Ya kalau lebih dari 20, 2 SKP. Nah maksimalnya 30 SKP. Jadi kalau misalnya Pak Opik bisa terpenuhi dalam 5 tahun 30 SKP, sebetulnya melampaui batas minimal 35%. Jadi sebetulnya bisa terpenuhi syarat di dalam ranah pemenuhan SKP-nya. Jadi kan ada pembelajaran, ada pelayanan, ada pengabdian. Jadi sekarang memang Pak Opik harus simulasi kalau menurut saya. Ya, cek berapa jenis tindakan atau pelayanan atau berapa jenis aktivitas kegiatan yang dilakukan, dibuktikan dengan nanti apakah pelaporan kah, apakah pedoman standar SOP dan seterusnya, kemudian nanti ditandatangan. Kan masing-masing tindakan dan kegiatan harus ditandatangani oleh kepala unitnya. Kemudian dalam 1 tahun direkap ya kegiatan apa saja, dibuktikan dengan bukti-bukti tadi. Simulasi nih, mencapai enggak angka minimal 35%? Kalau menurut saya, insya Allah akan tercapai. Ya, toh ini dalam 5 tahun masa sih kegiatan food service tidak akan mencapai 35% atau berapa 30% tuh ya? 22 ya? Kurang ya? Kurang dari 35% ya? Di bawah 17,5 mungkin ya, kalau 35% teh bisa lah saya kira. 17,5 itu nggak sulit ya gitu. Jadi saya pikir boleh saja ya. Ya, Bu Uci, enggak. Jadi gini Pak Asep, mungkin ya kalau misalnya kegiatan kita di penyelenggaraan makanan, misalnya kita kan buat perencanaan ya untuk pasien, pembelian bahan makanan. Itu kan kita bisa rekap juga ya Pak Asep ya, salah satunya ya. Kegiatan itu misalnya kita untuk perencanaan makanan pasien, pembelian bahan makanan misalnya 1 minggu sekali atau 10 hari sekali atau 2 hari sekali bisa direkap ya. Itu kan tadi bisa lebih ya. Kan bisa. Tadi kurang dari 20 kegiatan itu 1 SKP.
Sekarang kalau misalnya kita pembelian bahan makanan dalam 1 bulan 15 kali, sebenarnya sudah dapat 1 SKP, betul kan? Iya, betul. Belum dengan kegiatan lainnya. Jadi disebutkan bahwa yang diberikan makanan dengan tidak dapat SKP. Begitu ya Pak Asep ya? Iya, betul. Contohnya misalnya ya, Bu Uji, ya betul Bu Uji ya. Tadi yang sebetulnya disampaikan di rekapan penyelenggaraan makanan ya, contoh tadi penyusunan taksiran kebutuhan bahan makanan itu kan dilakukan setiap hari ya. Kalau sebulan berarti 30. Betul, berarti sudah 30 kegiatan. Ada lebih dari kegiatan. 30 kegiatan kali 1 udah 30 SKP. Iya, makanya satu bulan sebenarnya sudah terlampaui, benar nggak Pak? Iya, jadi artinya nggak usah khawatir lah gitu ya. Jadi tapi tetap Pak Opik harus simulasi ya kegiatan apa saja, kemudian dibuktikan dengan tanda tangan atas langsungnya bahwa Pak Opik melakukan tadi. Paling itu sih. Enggak. Ya, semoga Pak Opik sudah paham ya Pak ya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dari Imanisa. Mbak Imanisa dari Klinik Sespim. Izin bertanya, saya dari Klinik Sespim melihat di Kemenkes 2024 tentang pemenuhan kecukupan SKP Nakes tertera bahwa pendidikan lanjut atau sejalur itu dengan gelar bisa dihitung SKP-nya sebesar 25 SKP. Nah, bagaimana ya Pak? Apa betul perhitungan SKP-nya dan dimasukkan ke ranah yang mana? Silahkan Kang Haris. Ini. Ya udah. Pendidikan. Ya, izin saya aja. Ya. Siapa tadi yang itu? Imanisa. Imanisa ya. Oke. Memang kalau terkait dengan pendidikan lanjut, bahasanya kan pendidikan lanjut yang inline ya, keprofesian dengan gelar. Jadi kalau misalnya kita melanjutkan kemana nih? Pendidikan ke magister gizi misalnya gitu ya. Ke magister gizi. Nah kan inline ya dengan keprofesian. Maka ketika lulus ya selama 2 tahun kita dihargai 25 SKP dan itu kategorinya ranah pelayanan profesi gizi. Jadi selama kita kurun waktu 2 tahun melaksanakan pendidikan lanjutan S2 magister gizi misalnya, maka pelayanan kan kita nggak dapat nih, ya maka digantikan dengan ini, dengan 25 SKP. Wah kalau sekali pendidikan sebetulnya minimal 45% sudah termasuk ini istilahnya begitu ya. Tapi lagi-lagi bahwa nanti kan kalau udah tahun dia balik, kan juga ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan setelah dia masuk kerja ya. Mungkin 3 tahun selanjutnya dia melakukan kegiatan keprofesiannya ya, pelayanan maupun juga pengabdian maupun juga pembelajaran gitu ya. Jadi saya pikir memang yang inline itu dihargainya 25 SKP. Bahkan yang tidak inline pun juga ini dihargai. Nilainya 15 SKP begitu ya. Jadi misalnya apa? Inline kita masuk bukan ke magister gizi gitu ya, tetapi ke manajemen misalnya gitu ya. Nah itu ternyata memang di sini juga dihargai ya sebagai nilai SKP sebesar 15. Maksudnya di pelayanan. Jadi tadi masuknya di ranah pelayanannya Pak Asep ya? Ranah pelayanan. Betul. Iya. Oke, jadi kalau kita melaksanakan pendidikan, tetap kita akan diberikan SKP yang inline 25 SKP, yang tidak tetap diberikan SKP 15 ya Pak ya. Mbak Uji izin sedikit menambahkan. Iya, ada Kang Haris, silakan. Iya, jadi ingat kemarin juga teman saya baru coba masukkan alih jenjang dari sebelumnya D3 ke S1, ternyata ya betul melampirkan, jangan lupa juga tidak hanya ijazah yang harus dilampirkan, ternyata dengan sertifikat kompetensinya. Jadi kalau ijazah saja itu kurang kuat biasanya, jadi ijazah plus serkomnya yang harus dilampirkan bila mana tadi di ranah yang pelayanan untuk upgrade atau mungkin kalau dulu dibilangnya istilahnya naik level gitu. Ya itu aja mungkin Mbak Uji. Iya. Sebagai dokumennya. Tolong
lampirkan juga tadi sertifikat kompetensinya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Indar, RS Medirosa 2 Cibarusa. Mau bertanya bagaimana cara upload sertifikat secara mandiri karena sudah pernah mencoba namun tidak bisa, mohon arahannya. Kang Haris bisa dijawab kok tidak bisa? Ya, izin Mbak Uji, ini uploadnya apakah upload di dokumen, di dokumen tadi dalam pengajuan perpanjangan SIP atau update di itunya ya, profil di Satu Sehat? Ini juga belum jelas. Iya. Jadi uploadnya apakah Mbak Indar ini melakukan uploadnya di tapi apabila gagal, mungkin ini perlu di cross check karena kayak kemarin saya upload dokumen juga itu ternyata ada ketentuan batas memori yang ditentukan oleh Satu Sehatnya. Jadi bila mana dokumen kita itu melebihi ketentuan memori yang batas maksimal, contohnya maksimal 200 kilobyte. Nah, bila mana dokumen kita masih di atas 200 kilobyte itu tidak akan bisa diupload atau tidak akan berhasil. Itu biasanya yang suka tidak kita sadari. Tapi kalau ternyata udah 200 kilobyte kemudian masih gagal terus, tolong dicek kembali. Biasanya ini koneksi internetnya apakah stabil atau tidak. Kemudian kalau koneksi internet sudah stabil atau tidak, nah mungkin ini juga di link atau di website Satu Sehatnya barangkali sedang banyak yang membuka atau sedang mengalami yang namanya down, itu biasanya juga terganggu dan akhirnya kita gagal untuk upload sertifikat. Jadi sebetulnya banyak kemungkinan Mbak Uji kenapa gagal sertifikat, apakah file sertifikatnya itu terlalu besar yang telah ditentukan oleh Satu Sehatnya, atau mungkin jaringannya tidak stabil, ataupun mungkin server dari Satu Sehatnya sedang maintenance atau sedang mengalami gangguan. Seperti itu mungkin. Oke. Jadi jawabannya adalah tetap cek aja ya tadi ya dari yang seperti Kang Haris sebutkan tadi. Tolong Mbak Indah dicek lagi tadi ketentuannya apa sudah masuk atau tidak jaringan internet dan sebagainya. Waktunya sudah jam 11.19. Oh masih. Boleh, berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya. Ini dari Kang Al-Jajiri, Kota Bandung. Izin bertanya Pak Haris, saya nutrisionis di Puskesmas. Apakah kegiatan menjadi tim penilai lomba balita atau lomba menu termasuk menjadi tim pelatihan posyandu atau kader? Pertanyaannya, apakah bisa dimasukkan ke dalam pelataran sehat dan bukti dokumennya seperti apa? Pada kolom SKP dan isi berapa, dan pada kolom kata kunci kegiatan pada dashboardnya diisi apa? Atur nuhun Pak Haris, mangga Kang. Ya, terima kasih Mbak Uji. Ini teh Akang apa teteh ya Al-Jajiri? Akang kayaknya ya. Hah? Ya, baik. Mohon maaf kalau salah. Jadi di saat kita mau memasukkan ke pelataran sehat, apalagi ini kan sebagai tim pelatihannya atau mungkin sebagai narasumbernya di tim penilaian lomba. Jadi kalau nanti kita akan diakui di pelataran sehatnya sebagai narasumber, jadi terlebih dahulu sebelumnya harus diajukan melalui Dirjen Mutu ya Pak Asep, yang sudah terakreditasi Kemenkes. Misalkan seperti kalau di Persagi itu ada LDP-nya Spasta Gizi Harena, SGH. Atau mungkin di setiap rumah sakit ada bagian diklat juga ada yang sudah terakreditasi Kemenkes. Jadi bila mana kita ingin masuk di pelataran sehat, sertifikat atau ajuan sebagai narasumber, tim pelatihan, itu emang terlebih dahulu harus kita ajukan ke yang sudah berlisensi Kemenkes seperti itu. Itu pun sebetulnya tidak sulit untuk mengajukan. Salah satu contohnya kalau diajukan lewat Spasta Gizi Harena atau LDP-nya Persagi, itu ternyata mudah untuk mengajukannya. Jadi ada beberapa dokumen yang harus kita lampirkan, misalkan rangka acuannya,
rundown acaranya, CV narasumbernya, seperti itu. Jadi mereka nanti akan menilai dapat berapa SKP nih yang akan diberikan nantinya. Sehingga kalau sudah ada, nah itu sudah otomatis akan bisa masuk di pelataran sehat yang sudah terakreditasi Kemenkes. Seperti itu mungkin Mbak Uji. Oke, jadi tetap kita harus bekerja sama dengan LDP-nya pelataran sehat kalau di gizi kita swasta hareda ya. Ya, begitu jawabannya Kang Aljaziri. Jadi sebenarnya kalau misalnya terakreditasi dengan platform yang sudah diakui oleh Kemenkes sebenarnya bisa ya, Kang Haris ya? Bisa banget Uji. Cuman kita harus melakukan proses pengajuan terlebih dahulu. Proses pengajuannya kalau misalnya melakukan kegiatan, tolong proses pengajuannya tetap dilaksanakan ya. Jadi sayang sekali kalau kegiatannya kita tidak tersertifikasi dari Kemenkes. Ya, dan pengajuannya harus H-1 bulan. Oh iya, jadi H-30 hari. Jadi sebelum kegiatan, jadi tidak bisa mendadak. Sebelumnya sudah diajukan. Oke. Ya, betul. Jadi jawabannya seperti itu Kang Aljaziri. Untuk pertanyaan selanjutnya, ya, pertanyaan yang masuk cukup banyak ya hari ini. Ini dari Mbak Ulfa Safira Azmi dari Kabupaten Bandung. Izin bertanya, di akun Satu Sehat bagian keprofesian ada kompetensi yang harus diisi diantaranya nutrisionis level 5, 6, 8. Perbedaannya apa ya? Bisa dijawab oleh Pak Asep? Iya, betul. Izin Mbak Uji ini juga ada langsung ngejapri ke saya. Jadi ternyata bila mana kita mengisi di bagian kompetensi, ternyata nutrisionis sudah masuk levelnya ini. Ada level 6, level 5, 6, 8. Betul. Kemudian kalau dietitian tidak ada ya langsung dietitian. Jadi ada 4 nutrisionis level 5, 6, 8. Nah ini juga belum ada keterangan seperti apa, atau mungkin ini dari UKOM yang ada di Japung atau apa mungkin Pak Asep. Tapi emang di situ ternyata sudah muncul nutrisionisnya di level-levelnya gitu. Karena sampai sejauh ini kan D3 dan D4 bahkan S1 kita masih dibilangnya nutrisionis ya. Tapi kalau sudah profesi bahkan yang S2 gizi juga ya bilang masih dikatakan sebagai nutrisionis. Cuman ini terkait level 5, 6, 8. Tapi kalau menurut saya kalau misalkan belum ada kejelasan terkait level 5, 6, 8, silakan pilih salah satunya saja, karena ini nanti untuk memverifikasi bila mana di pelataran sehat mengikuti pembelajaran itu nanti akan dilihat sebagai apa. Jadi kalau kompetensi ini dikosongkan biasanya nanti tidak masuk ke profesi tenaga gizi, baik itu nutrisionis atau dietitian. Seperti itu. Jadi ya berarti kesimpulannya silakan pilih saja ya untuk sementara ini ya supaya bisa masuk ke pelataran sehat. Barangkali Pak Asep ada info. Ada ini Pak? Belum ada lagi? Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Lina dari Cirebon. Mohon maaf izin bertanya. SR saya belum seumur hidup. SIP saya habis di tahun ini dan di keterangan sudah tercukupi. Apakah bisa lanjut perpanjangan SIP? Yang kedua, boleh diulang cara pengajuannya? Yang ketiga, untuk program RPL minimal pelayanan 5 tahun itu di 1 RS atau boleh beda rumah sakit? Kang Haris bisa tolong dijawab? Oke, bentar. Boleh diulang cara pengajuannya untuk program RPL minimal pelayanan 5 harus di 1 RS atau boleh beda? Oh iya. Yang pertama, SIP saya habis di tahun ini dan keterangan sudah tercukupi. Apakah bisa lanjut? Boleh silahkan dicoba, karena nanti untuk pengajuan SIP itu kan ada di DPM PTSP daerah masing-masing ya, biasanya lewat Pemda masing-masing, kabupaten kota. Nah itu kalau ternyata tadi di SKP kemkes.go.id-nya sudah tercukupi, silakan aja langsung di bagian action-nya itu di print, langsung dicetak saja. Kemudian setelah itu lampirkan juga surat keabsahan kecukupan SKP tersebut. Jadi nanti ada 2 lembar, satu yang di print dari SKP kemkes.go.id-nya, yang keduanya lampiran
surat keabsahan di atas materai. Itu silakan aja diajukan. Nah, sebagai informasi, kalau contoh saya di Kabupaten Bandung, memang di situ juga di Samirindu, aplikasi Samirindu, belum ada kolom khusus untuk upload kecukupan STR. Ternyata masih ada keterangan surat rekomendasi organisasi profesi. Nah, ternyata kalau kita mau upload masih dengan surat rekomendasi Persagi, itu ditolak ternyata. Jadi setelah dikonfirmasi, surat rekomendasi dari POP atau Persagi ini diganti menjadi surat kecukupan SKP ini beserta surat keabsahannya, seperti itu. Kemudian boleh diulang cara pengajuannya. Tadi udah ya, berarti pengajuan. Ini maksudnya, boleh. Kemarin juga khususnya ini udah mulai banyak institusi pendidikan yang membuka RPL ini. Poltekkes seluruh Indonesia juga sudah banyak. Salah satunya Poltekkes Bandung juga sudah membuka untuk angkatan pertama, bahkan sekarang akan dibuka untuk angkatan kedua. Dan untuk RS-nya apakah satu boleh atau harus beda? Kemarin sih contohnya di rumah sakit tempat saya bekerja ini ternyata bisa. Jadi tergantung kembali lagi ke kuotanya di institusi pendidikan tersebut. Mungkin Mbak Uji juga nanti bisa menambahkan. Ada juga yang institusi pendidikan yang misalkan ada di bisa jarak jauh misalkan berapa orang yaitu, atau di rumah sakit tersebut ada lebih dari satu, nanti bisa diakomodir. Nah itu juga kalau nggak salah bisa mungkin nanti Mbak Uji bisa menambahkan terkait itu. Ya, jadi nggak masalah. Tidak masalah ya. Jadi Kang Harisnya boleh kita bekerja dimanapun walaupun nggak ada rumah sakit ya. Nah, untuk kegiatan RPL ini ya teman-teman, bahwa Poltekkes Gizi Bandung sedang membuka pendaftaran untuk RPL. Jadi silakan teman-teman yang berminat bisa mencoba mendaftar. Atau ada beberapa juga dari Poltekkes yang lain yang bisa membuka kelas jarak jauh. Mangga silakan nanti teman-teman bisa mencari informasinya. Untuk pertanyaan selanjutnya, itu terakhir, nggak ada lagi. Oh, satu lagi pertanyaan terakhir karena waktunya sudah melebihi. Oke. Pertanyaan masih banyak, cuma ini satu lagi ya. Nah ini dari Kang Dani RSUD Majalengka. Di bagian produksi misalnya mengajukan amprahan bahan makanan harian sebulan misalnya 30 kali. Perhitungan SKP-nya 30 SKP atau kegiatan lebih dari 20 atau kegiatannya lebih dari 20 perhitungan SKP-nya 2. Bagaimana Pak Asep? Jadi Kang Dani ini bekerja di bagian produksi. Misalnya untuk mengajukan amprahan bahan makanan harian itu kan sebulan 30 kali. Nah, perhitungan SKP-nya 30 SKP atau kegiatannya lebih dari 20 itu perhitungannya SKP-nya 2. Ya. Halo. Ya, Kang Dani ya? Ya, Kang Dani, setiap tindakan atau setiap kegiatan yang dilakukan terkait dengan pelayanan yang sifatnya administrasi keprofesian itu bisa dihargai SKP-nya. Nah, di sini memang di dalam regulasinya setiap tindakan atau kegiatan yang dilakukan melebihi lebih dari 20 jenis kegiatan per bulan itu dihargainya 2 SKP. Kalau kurang dari 20 itu 1 SKP. Jadi nggak bisa tiba-tiba langsung 30 SKP gitu ya. Nah, tapi nanti memang itu harus divalidasi atau dicek lagi ya dengan atasannya, gitu ya. Apakah memang itu setiap hari dilakukan oleh hanya satu tenaga nutrisionis atau bagaimana? Yang pasti bahwa cut off-nya itu di 20 jenis kegiatan. Itu aja sih, Bu Uji. Oke, jadi total kegiatannya yang Pak Asep yang dilihat ya? Ya, per bulan ya. Ya, total kegiatannya yang dilihat. Tadi adalah pertanyaan yang terakhir, berhubung waktunya sudah habis. Bapak Ibu bisa saya simpulkan untuk sesi diskusi dan tanya jawab webinar kali ini bahwa untuk pengisian ranah di platform Satu Sehat adalah yang harus diperhatikan adalah ranah pembelajaran
minimal yang harus yang terpenuhi adalah 45% dari total. Kemudian di ranah pelayanan minimal harus terpenuhi 35%, dan di ranah pengabdian masyarakat minimal terpenuhi ada 5%. Sebagai bukan bahan diskusi, teman-teman, ini semua ranah ini harus semuanya terisi. Kemudian untuk maksimal SKP untuk 5 tahun itu adalah sebesar 75 SKP. Untuk aspek pembelajaran yang diakui adalah yang melalui platform digital, platform pelataran sehat. Kemudian aspek pelayanan kita bisa tadi mengisinya di pelayanan profesi, sama juga dengan aspek pengabdian masyarakat kita bisa isi juga tadi di Satu Sehat. Sebagai informasi bahwa sebaiknya input kegiatan itu dilakukan tiap tahun. Teman-teman jangan takut bahwa datanya akan hilang, tidak. Jadi datanya akan tetap ada. Untuk lulusan S1 belum bisa diberikan STR seumur hidup, dan sebaiknya untuk lulusan S1 mengambil untuk program profesi. Bagi teman-teman yang akan melakukan kegiatan tersertifikasi, sebaiknya tadi untuk bekerjasama dengan platform yang sudah diakui oleh Kemenkes. Kalau untuk gizi, yaitu kita bisa bekerja sama dengan swasta Harena. Dan diinformasikan bahwa pada bulan Maret 2024 berlaku SKP Kemenkes untuk seluruh kegiatan pelatihan. Jadi kalau ada kegiatan yang tidak bekerja dengan platform yang ada di Kemenkes itu tidak akan dapat diakui untuk SKP-nya. Mungkin kesimpulannya untuk sesi diskusi kita kali ini adalah tadi yang sudah saya bacakan. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi kita pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Sebelum kita tutup acaranya, saya persilakan kepada Pak Asep dan Kang Haris untuk memberikan closing statement untuk kegiatan kita hari ini. Mangga kepada Pak Asep. Ya, Bu Oji, closing statement dari saya dengan hadirnya regulasi terkait dengan pemenuhan SKP ini, saya pikir teman-teman nggak usah khawatir ya. Dan tadi saya pikir teman-teman harus mencoba dari mulai sekarang mengumpulkan dokumen-dokumen bukti terkait dengan ketiga ranah tadi. Kemudian kita coba di-upload begitu ya, boleh per tahun atau per 5 tahun, kalau saya sarankan sih per 1 tahun ya, supaya nanti terdokumentasi dengan baik ya. Jadi insya Allah tenaga-tenaga gizi untuk memperpanjang SIP tidak akan ada kesulitan. Itu aja Bu Uji. Closing statement dari Kang Haris. Ya, baik Mbak Uji. Harapannya mudah-mudahan dengan adanya kegiatan sosial ya, sosialisasi pemenuhan SKP tenaga gizi ini, nutritionist dan dietitian yang dilakukan oleh PDASDI Jawa Barat bisa membantu teman-teman anggota atau tenaga gizi yang bekerja di wilayah Jawa Barat khususnya, mudah-mudahan bisa membantu dalam pemenuhan SKP. Jadi kalaupun ada kesulitan, ini juga saya lihat pertanyaan begitu banyak ya Mbak Uji, walaupun kita coba merangkumnya karena banyak juga pertanyaan yang sama. Nanti bisa untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya atau mau terkait konsultasi, bertanya lebih lanjut, bisa mengunjungi websitenya atau sosial medianya ASDI Jabar ya Mbak Uji. Bisa cek di IG-nya, di sana sudah ada di link deskripsi IG-nya juga ada nomor WA ASDI Jabar, silakan bisa, atau mungkin DM secara langsung boleh. Jadi mudah-mudahan dengan keberadaannya ASDI Jabar itu bisa membantu khususnya untuk anggota ASDI yang ada di Jawa Barat. Itu saja Mbak Uji, terima kasih. Terima kasih kepada narasumber apresiasi yang tinggi-tingginya teman-teman.